Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa qamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin ahli salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di hari yang mulia, bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan terbentuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah, patuhi janji kita kepada Allah bahwa hidup dan mati kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hidup yang senantiasa taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sudah hampir 2 tahun lamanya pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk negeri tercinta kita ini. Belum ada tanda-tanda akan berakhir. Inilah musibah umat manusia di abad ini. Dan bagi kita kaum mukmin, musibah merupakan bagian dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita imani. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. At-Taubah ayat 51. Katakanlah, tidak akan pernah menimpa kami melainkan apa yang telah memang Allah tetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami. Karena itu hanya kepada Allah lah kaum mukmin harus bertawakal. Hadirin rahimakumullah, selalu ada hikmah di balik musibah. Betapa luar biasanya sistem pernafasan manusia. Dalam sehari manusia bernafas sekitar 23.000 kali. Udara yang kita hirup rata-rata 6,3 sampai 13 liter per hari, berarti sekitar 492 sampai 1000 galon per hari.
Dalam sistem ini terdapat organ penting, yaitu paru-paru yang beroperasi sangat menakjubkan tanpa disadari oleh manusia. Semua dirancang dengan sangat detail dan teratur. Masya Allah. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menciptakan dan mengatur semua itu. Lalu pantaskah manusia sombong? Pantaskah manusia merasa dirinya lebih hebat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jelas jawabannya sangat tidak pantas. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tak sekedar menciptakan manusia dengan seluruh sistemnya. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman dan petunjuk hidup manusia. Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah penguasa alam semesta. Al-Quran bukan buatan manusia, baik Arab maupun non-Arab. Al-Quran juga bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa ada manusia yang lancang membandingkan gagasan manusia dengan Al-Quran? Ada pihak yang bertanya, pilih mana, Al-Quran atau gagasan manusia? Hadirin rahimakumullah, Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi manusia, terbebas dari kesalahan, terbebas dari kebatilan dan kontradiksi. Semua isinya benar dan adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dialah yang maha mendengar lagi maha tahu. Al-Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 115. Apa maknanya? Qatadah mengatakan maksudnya benar dalam ucapannya dan adil dalam semua keputusannya. Selalu benar dalam pemberitaan dan adil dalam tuntutan. Setiap yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan adalah benar. Tiada keraguan dan kebimbangan padanya. Semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan adalah adil. Tiada keadilan selain keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang adalah batil. Sungguh tidak sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, melainkan karena adanya mafsadat atau kerusakan pada yang dia larang. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 322. Di sisi lain, manusia sebagai makhluk berada pada kondisi tidak sempurna dan penuh keterbatasan. Sehebat-hebatnya manusia dengan akal dan pikirannya, hasilnya tetap terbatas. Al-insan mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Siapa saja yang meyakini dan mengamalkan Al-Quran, dia berada di jalan yang lurus, mendapatkan pahala, ridho dan surganya. Sebaliknya, siapapun yang mengingkari Al-Quran berarti kafir. Yang berpaling dari Al-Quran tersesat. Yang mengabaikan Al-Quran mendapatkan dosa, mendapatkan murka dan neraka. Inilah Al-Quran dalam akidah atau keyakinan Islam. Siapa saja
yang berpegang teguh pada Al-Quran, maka ia akan selalu diliputi cahaya petunjuk dan tidak akan tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih, rawahul Hakim. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku Al-Hadis, hadis riwayat Al-Hakim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu serta petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Al-Quran surah An-Nahl surat 16 ayat 89. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور